pendidikan sampai ke subspesialis di Universitas Airlangga. Dan untuk Dr. Irma Dita sendiri sudah mengikuti berbagai seminar dan juga pelatihan sampai ke luar negeri dan juga sudah berpengalaman sebagai speaker pada berbagai event baik nasional maupun internasional. Beliau akan memandu jalannya diskusi agar tetap terarah dan interaktif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan jalannya webinar pagi ini kepada Dr. Irma Dita. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dokter Irma Dita dan terima kasih juga Dokter Hardi yang sudah memperkenalkan saya. Salam sehat untuk semua peserta webinar. Terima kasih sudah bergabung kembali mungkin ya yang sudah pernah mengikuti webinar dari Berno Estetik. Jadi webinar ini memang adalah webinar serial yang sudah pernah dilakukan sebelumnya kerjasama antara Birno Estetik dan juga SSC atau Surabaya Skin Center Academy. Dan beruntung sekali pada pagi hari ini kita masih kedatangan narasumber yang memang sangat pakar di bidangnya yaitu laser dan energy based device yaitu Profesor Dr. M Yulianto Listiawan SPDVE Subspesialis OBK FIDS TV FADV. Pada pagi hari ini, Prof. Wawan akan membawakan topik mengenai update di bidang CO2, erbium yak, dan juga thulium laser. Nah, berikut ini adalah kurikulum vitae beliau. Prof. Wawan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan saat ini beliau juga merupakan guru besar di bidang dermatologi, venerologi, dan estetika, khususnya adalah laser dan juga onkologi bedah kulit dan merupakan dosen pengajar juga di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan Universitas Erlangga RSUD Dr. Sutomo. Selain itu, beliau juga berpraktek di Surabaya Skin Center. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Prof. Wawan untuk dapat menyampaikan materinya yang nanti akan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta webinar. Saya persilakan Prof. Wawan. Terima kasih, Dokter Rita. Kelihatannya Dokter Rita lebih fresh ya, habis olahraga pagi. Saya yang stres nyiapin materinya. Ya sudah, tapi terima kasih atas perkenalannya. Juga terima kasih Dokter Mas Ardi dan Pak Jonathan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bicara lagi masalah laser. Izin ya, saya share screen dulu ya. Oke, ini saya harus didampingi Mas Udin untuk share screen. Di Zoom ya? Oke. Sudah terlihat. Saya agak ganti sedikit berubah karena saya pikir-pikir supaya bisa mengenal fundamental. Jadi memang fundamental pada sisi pengetahuan untuk fractional laser ya. Jadi saya rubah sedikit, mohon maaf Pak Jo. Ini update NCO2, RBF, erbium yak dan thulium laser kelihatannya agak berseberangan, tapi ternyata ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga laser. Ada satu laser lagi, cuma memang sudah jarang dipakai. Tapi yang dipakai itu adalah banyak CO2, erbium yak dan thulium laser. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang sudah bersedia hadir di weekend ini untuk bersama-sama saya share informasi dan diskusi mengenai topik SO2 Erbium dan Fluid Cancer. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Suara saya masuk ya, Dokter Dita ya? Jelas, Prof. Alhamdulillah jadi ini. Yang berikutnya mungkin eh, ya, alhamdulillah ya. Saya kali ini no konflik interest dulu ya, karena memang ini tatanan pada teorinya, jadi saya tidak berdasarkan ya, berdasarkan salah satu merek laser, jadi secara umum. Jadi ini adalah pengetahuan kita masalah laser. Jadi Berno yang mensupport acaranya ini, tapi lasernya kita bicara secara umum terlebih dahulu, karena ini adalah pengetahuan masalah basic dan advanced laser ya. Sebagai outline diskusi pada pagi hari ini ada 8 outline. Nomor satu memang bagaimana fundamental teori dari laser. Yang penting adalah select photothermolysis dan thermal reaction time. Dan ini karena kita saat ini bicara CO2, erbium, yak, dan thulium, jadi terkait dengan di situ. Kemudian fundamental laser, di mana tiga laser tadi itu
sama-sama bekerja sebagai chromophore-nya itu adalah air, dan kemudian bagaimana ablasan modes-nya. Kemudian kita bicara juga masalah non-fractional non-fractional update-nya yang terbaru, update-nya gimana, kemudian fractional update juga, karena fractional sudah cukup lama ditemukan. Nah, kemudian sebagai fractional kita teruskan ada bagaimana kita manfaatkan pengetahuan alat fractional ini untuk menjadi LADD, jadi laser assisted drug delivery menggunakan non laser drug dan exosome delivery. Ini kedepannya memang ke sana. Yang terakhir mungkin saya bicara sedikit masalah thulium laser update. Ini laser yang menarik untuk kita bahas, dan yang terakhir tentu adalah sebagai konklusinya. Saya sering dipertanyakan laser CO2 katakan tuh. Karena orang banyak menggunakan laser CO2. Karena laser CO2 itu ditemukan penggunaannya pada tahun 80-an itu sudah banyak yang menggunakan. Sedangkan teori laser itu tahun 83 baru keluar dan dijabarkan ke depannya. Sehingga kadang-kadang menjelaskan bagaimana apakah CO2 laser atau laser yang lain, erbium laser, itu bekerja berdasarkan selektif photothermolysis. Itu yang kemudian sering tanya. Saya akan tetap mengatakan bahwa laser CO2 itu bekerja pada theoretically selective photothermolysis. Dan extend-nya itu tentunya berdasarkan teori ini. Walaupun teori ini betul ditemukan Anderson dan Paris tahun 1903, ya 1983, ya. Dan di sini merupakan prinsip dasar bagaimana laser bekerja. Termasuk di dalamnya laser CO2 dan erbium yak laser phase. Jadi laser erbium yak juga itu bekerja berdasarkan selective photothermolysis. Sehingga pada awal saya sering dipertanyakan juga gini, apa bedanya laser sama counter katanya? Kan sama-sama menghancurkan sel. Nah, ini kemudian ini berarti memang harus dikembangkan bahwa ada perbedaan mendasar menggunakan counter katakan dengan laser CO2. Apa yang membedakan? Nomor satu, laser CO2 selalu berdasarkan selektif photothermolysis. Kita optimalkan. Kalau tidak diketahui teorinya, ya sama aja kita menggunakan laser CO2 itu sebagai laser yang bekerja seperti katakan counter ya. Nomor satu, laser CO2 itu bekerja berdasarkan chromophore specific wavelength. Jadi memang laser CO2 dan erbium ya itu sama-sama chromophore air, dan itu bekerja berdasarkan teori selektif photothermolysis. Jadi terutama bekerja pada kromofor. Kromofornya itu adalah kalau laser CO2 dan erbium yak itu adalah air. Dan kita tahu ada kromofor yang lainnya, yaitu hemoglobin atau melanin. Ya. Jadi artinya apa kromofor ini? Laser ini memungkinkan bahwa secara spesifik laser ini bekerja pada air, katakan kalau CO2 dan erbium, dan tidak mengenai substansi yang lainnya. Nah, ini betulnya untuk menarik kita eksplorasi. Yang kedua, laser ini bekerja pada tatanan atau paparan yang bila kita maksudkan untuk bekerja secara spesifik photothermolysis itu paparannya harus kurang dari thermal relaxation time. Nah, ini istilah lagi. Jadi nomor satu adalah specific wavelength chromophore, nomor dua ada istilah thermal relaxation time. Nah, ini apalagi thermal relaxation? Nanti akan kita jelaskan. Intinya adalah untuk CO2 atau erbium itu bisa bekerja sebagai laser, maka paparannya harus kurang, waktu paparannya harus kurang dari thermal relaxation time. Thermal relaxation time itu adalah bahwa kromofor itu menyerap sinar jauh lebih cepat di sekitarnya, kemudian jauh lebih cepat di sekitarnya sebelum dia eh, menyerap sinar, kemudian menyerap energi berubah menjadi panas, kemudian disebarkan, itu dia kemudian hancur terlebih dahulu. Jadi sebelum dia hancur, dia tidak menyebarkan sinar sehingga mempunyai sifat spesifik. Cuma kalau CO2 erbium ya sementara ini kita bekerja pada perombor air, dan ini memang harus kita pandu lagi. Nomor tiga, fluence-nya harus adekuat. Jadi paparan joule per sentimeternya, energinya harus cukup kuat untuk bisa menghancurkan struktur yang kita harapkan
dan kita harapkan untuk bisa dihilangkan. Katakanlah demikian. Jadi ini yang membedakan kenapa bahwa laser CO2 dan erbium itu bisa bersifat spesifik berbeda dengan katakan counter yang hanya berdasarkan heat. Jadi kalau counter berdasarkan heat, jadi semua struktur yang ada di kulit kita atau ingin dihilangkan ya tidak bisa spesifik. Tapi kalau laser CO2 atau erbium kita bisa optimalkan secara spesifik hanya bekerja pada kromofor air. Apakah itu mungkin? Bisa. Karena apa? Karena banyak struktur katakan masalah-masalah di kulit, katakan adanya tumor itu konsistensi airnya jauh lebih banyak daripada jaringan sekitarnya. Jadi kita bisa menghancurkan tumornya itu tanpa merusak kemudian yang bisa kita pakai sebagai dasar penggunaan laser CO2 dan erbium ya. Teori selektif fototermolisis itu ada panjang gelombang yang harus spesifik dengan kromofor. Kita tahu bahwa kromofor itu ada tiga, hemoglobin ada oksidan dioksihemoglobin, melanin, dan air. Dan kita saat ini secara spesifik untuk membicarakan kromofor air terkait laser yang kita pakai. Kromofor yang lainnya sudah kita bicarakan pada pertemuan terdahulu. Itu masih bisa kita eksplorasi lagi sebagai apa namanya pendalaman kita, teoretikal kita masalah penggunaan laser. Untuk kromofor yang bekerja di air itu untuk laser yang bekerja pada kromofor air itu kita bahas tiga, yaitu nomor satu itu adalah eh, CO2 yang bekerja pada 10.600 ya, kemudian erbium yang bekerja pada 2940 dan yang ketiga thulium yang 1927. Tapi saya konsentrasi pada dua laser dulu yaitu erbium dan CO2 laser ya. Kalau kita bandingkan lagi, kalau berbagai macam laser dengan berbagai macam panjang gelombang, apa bedanya? Kita akan melihat pada skema yang nomor berikutnya ini di sampingnya itu bahwa skema yang laser yang bekerja secara selektif fototermolisis dengan kromofor yang non air, jadi artinya hemoglobin ataupun melanin, makin panjang gelombangnya akan masuknya itu penetrasi ke dalam kulitnya makin dalam. Di sini kita lihat bahwa yang paling dalam masuknya itu adalah Nd:YAG 1064. Nah, dan ini berdasarkan preferensial panjang gelombang saja. Jadi masuknya yang paling dalam adalah Nd:YAG 1068. Tetapi begitu kita pindah, katakan kita lihat erbium 200 yang lebih panjang gelombang yang menggunakan 2940, maka tampak bahwa meskipun panjang gelombang makin panjang, tetapi ternyata penetrasinya tidak dalam. Kenapa? Karena dia bekerja pada kromofor air. Nah, ini yang membedakan laser erbium CO2 CO2 ini dengan laser yang lainnya yang panjang gelombangnya adalah 2940 sama 10.600. 2940 di superficial karena afinitas kromofornya kalau kita lihat di sini tuh air, ini katanya ini skemanya itu kromofor air itu lebih tinggi daripada yang CO2 10.600. Sehingga karena stratum corneum itu banyak mengandung air 10-20%, dia akan tertahan di stratum corneum bekerjanya. Baru kemudian baru masuk setelah itu baru masuk ke dalam. Sedangkan CO2 itu afinitas terhadap koefisien absorpsi terhadap air ternyata tidak setinggi erbium, jadi dia bisa masuk lebih dalam lagi, tetapi tidak sedalam 1064. Jadi ini keterangannya kenapa laser yang bekerja pada kromofor air itu makin panjang gelombangnya itu masuknya belum tentu makin dalam karena tergantung bukan panjang gelombangnya tapi koefisien absorpsinya itu yang harus dipertimbangkan. Nah, yang menarik tentunya itu adalah sekarang thulium ini baru ditemukan ini untuk thulium baru-baru ini sekitar 2014-2015-an ya. Itu 1927. Ini konsep yang baru lagi karena afinitas terhadap airnya ternyata rendah sehingga bisa masuk lebih lebih dalam lagi. Nah, di sini kita lihat kespesifikan laser yang bekerja pada kromofor air, panjang gelombangnya lebih pendek, masuknya lebih dalam.
Dulu ada erbium glass ya, tapi sekarang kelihatannya erbium agak ditinggalkan. Ada beberapa hal kenapa ditinggal, tapi oleh kemudian berkembang thulium, thulium ini yang lebih bagus ya. Erbium glass itu berkembangnya adalah pada ablaktif non fraksional ya, fraksional non ablaktif maksudnya terbalik ya. Tapi kalau ini ada ablatifnya. Jadi tiga hal ini yang kemudian saat ini dibicarakan ya. Oke. Nah, kenapa namanya paparan itu penting? Karena disinilah kita kemudian bisa menjelaskan konsep TRT atau Thermal Relaxation Time. Apa TRT itu? Thermal Relaxation Time itu adalah waktu pemanasan pada waktu yang dibutuhkan target untuk panas dan kemudian setelah itu dia menjadi dingin. Kenapa dingin? Karena sudah optimal suhunya sudah tercapai. Kemudian dia menjadi dingin, ya, ya. Dan dinginnya itu tentunya karena panasnya kemudian disebarkan ke sekelilingnya. Nah, dinginnya itu kira-kira 50%. Jadi half peak, jadi setengah. Jadi 50% diserap, diserap 100%, kemudian dia mulai menyebarkan sampai 50%, baru kemudian itu yang disebut sebagai TRT. Besarannya gimana? Besarannya itu sangat tergantung kepada besar targetnya. Nah, ini yang kemudian harus dibikin diameter targetnya harus dilihat. Jadi makin besar target diameternya, maka makin panjang TRT-nya, ya. Atau bisa dikatakan struktur targetnya itu makin kecil, dia akan lebih cepat mendingin. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat pada TRT. TRT pada tato, ya katakan tato, tinta tato itu ukurannya tinta tato 0,1 sampai 1 mikrometer, kecil sekali. Jadi TRT-nya itu adalah thermal relaxation-nya dalam tatanan nanosecond. Jadi 10 pangkat min 9 second. Jadi sangat cepat sekali ya. Karena kalau lebih daripada ini, maka dia bukan hanya diserap oleh tinta tato, dia disebarkan ke akarnya, jadi tidak bersifat selektif fototoxic lagi. Jadi untuk tato removal kita harus pakai laser yang paparannya atau pulse durationnya dalam tatanan nanosecond, yaitu laser key switch atau laser Sepiku. Jadi laser itu untuk tato. Jadi eh, ini yang menjelaskan kenapa laser-laser sangat spesifik karena berdasarkan juga pada tatanan TRT-nya, targetnya. Kemudian epidermal keratinosit, lalan epidermal keratinocyte itu mendekati 50 sampai 100 mikrometer ya. Nah, TRT-nya 1 milisecond. Jadi kalau bisa menghancurkan keratinocyte, tatanan lasernya adalah milisecond ya. Dan kemudian pembuluh darah yang kecil, dia diameternya kira-kira 0,1 milimeter sehingga TRT-nya kira-kira 1 sampai 10 milisecond. Jadi untuk menghancurkan pembuluh darah kita perlu laser yang paparannya milisecond. Kalau milisecond sudah long pulse, jadi biasanya kita pakai laser yang long pulse. Kalau yang nanosecond pakai milisecond, pulse duration-nya pakai eh, kuasi long pulse itu bisa kita pakai. Kemudian kalau hair follicle karena lebih besar ukurannya, maka TRT-nya juga lebih besar, 40 sampai 100 milisecond ya. Jadi kira-kira 0,1 second. Jadi eh, ini yang kemudian menyebabkan bahwa penghilangan rambut sering kita pakai laser yang bekerja pada paparannya sekitar 100 milisecond atau dan ini banyak pada laser yang digunakan setelah bekerja itu digunakan untuk apa yang paling bagus. Nah, ini yang kemudian harus kita pertimbangkan. Bagaimana dengan CO2 dengan erbium yet? Ya. CO2 dan erbium yet, kedua laser ini bekerjanya itu adalah diciptakan itu lebih rendah dari TRT sekitarnya. Sehingga menyebabkan abrasi bisa terjadi secara efisien ya. Jadi pada tatanan airnya itu ya yang bisa mengandung airnya itu bekerja secara ablasi secara koefisien. Cuma harus diingat bahwa erbium yak itu
optical penetration-nya lebih daripada optical penetration-nya lebih kecil dari CO2. Biasanya infrared paparannya itu lebih rendah. Jadi pakai CO2 yang pakai kadang-kadang second atau second ya. Kalau pakai kuasi longpat bisa juga microsecond ya pulse duration-nya. Tapi kalau erbium yak itu adalah kebanyakan pada microsecond ya. Kalau kebanyakan microsecond ini akan menyebabkan penguapan airnya terbatas pada epidermal dan pengaruhnya pada proteinnya juga terbatas, penghancuran juga terbatas, koagulasinya juga terbatas, sehingga ini menyebabkan istilah disebut sebagai ablasi dingin atau ablasi. Jadi memang eh, kemudian berbeda pada terapannya untuk CO2 dan erbium yang full phase. Jadi memang yang non fractional. Ini harus kita perkenalkan juga sebelum kita masuk ke fractional ya. Jadi ini yang membedakan antara erbium dan CO2 walaupun formulanya sama-sama air. Nah, ini air memang dikatakan sebagai sel chromophore. Kenapa disebut sel chromophore? Karena semua komponen kulit kita mengandung air, mulai dari epidermis. Epidermis itu kira-kira 10-20% mengandung air. Makin ke bawah, makin dermis, kan banyak vaskularisasi, airnya makin banyak. Jadi memang sel chromophore, jadi akan kena terlebih dahulu air-air yang di epidermis. Jadi kedua laser itu, CO2 dan erbium lag itu secara selektif mentargetkan air yang ada di intraseluler pada epidermal dan pada dermal, ya. Dan panjang gelombangnya itu menentukan kekuatan penyerapannya air dari lasernya itu, ya. Baru kemudian koefisien lainnya lebih kuat atau lebih lemah, baru kemudian bagaimana laser itu bisa menembus lebih dalam lagi. Dan itu harus kita atur targetnya yang mana, ya. Dan juga bisa menentukan agresivitas daripada pengupasan kulitnya. Tentukan, ya. Jadi sekali lagi dari tabel ini bisa kelihatan perbandingan antara CO2 dan erbium Y, ya, erbium Y, ya. Dua laser ini lacing mediumnya juga beda. Kalau CO2 memang lacing mediumnya gas. Jadi mengemit panjang gelombang, mengeluarkan 10.600 itu dari lacing medium yang dari gas. Kemudian erbium itu dari zat padat, yttrium yak, ya. Ya ini dari padat. Sehingga membawa konsekuensi pada perawatannya, ya. Kalau padat itu kita sangat menyukai laser yang lacing mediumnya padat supaya perawatannya juga lebih eh, lebih 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 mudah, ya. Karena kita bandingkan kalau suatu tabung gas kalau dibiarkan aja itu akan mengalami kondensasi di mana akan mengendap pada gas yang karena gas tidak pernah homogen, mesti ada berat molekul lebih besar itu bisa menimbulkan kondensasi. Ini yang mengganggu prinsip kerja laser. Jadi ini yang mendasari kenapa kita kapan kita pakai RBM ya, kita pakai CO2 sebagai contoh gitu. Nomor satu yang membedakan itu adalah koefisien absorpsinya. Ya. Kalau CO2 itu disebut koefisien absorpsinya tidak kuat tapi moderate. Ya. Kira-kira mendekati 800 per sentimeter. Kemudian erbium yak itu tinggi, 16 kali CO2. Jadi sekali lagi, erbium yak panjang gelombangnya lebih rendah, 2940, dan CO2 10.600, tapi koefisien absorpsi airnya, erbium yak itu lebih kuat, 16 kali. Jadi erbium yak akan bagus ya untuk lesi-lesi superficial. Optical penetration depth CO2 tentunya 10 lebih dalam sampai ke intraocular dermis. Sedangkan erbium ya permukaan aja ya. Dan biasanya paparan durasinya mikron, jadi mikrosecond ya per pulse-nya ya. Kemudian coagulation. Nah, ini coagulation menarik karena interaksi antara protein yang di dalam jaringan dengan heat itu menimbulkan kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh coagulation. Nah, CO2 koagulasinya itu memanjang ya.
Jadi lebih lebar, baik hemostatisnya atau pengkerutan kolagennya. Sedangkan erbium ya itu minimal. Karena minimal kerusakannya disebutkan cold ablation karena memang koagulasinya lebih singkat. Nah, ini yang kemudian membedakan dua laser ini. Sehingga reepitalisasinya juga CO2 jauh lebih panjang, selama 2 minggu. Kalau erbium ya kira-kira seminggu. Nah, ini yang menjelaskan apa namanya downtime untuk erbium lab lebih singkat. Dan ini kemudian diterjemahkan nanti dalam fractional. Sama-sama kromofor air, tetapi kenapa penetrasinya lebih dalam? Karena perbedaan ada dua hal, yaitu dari koefisien absorpsinya juga panjang gelombangnya. Ya, jadi secara simpel digambarkan bahwa energi erbium itu diserap oleh air yang di epidermal. Sedangkan CO2 itu mencapai sampai epidermis, jadi begitu dipaparkan sinarnya bisa sampai langsung menembus epidermis baru diserap karena panjang gelombang. Jadi ini yang membedakan antara erbium yap sama itu. Jadi secara klinis kita akan melihat bahwa erbium yap itu pengaruhnya di permukaan, ya. Jadi bagus untuk removal epidermal, kemudian kerusakan termalnya juga minimal, karena minimal tentunya menyembuh dengan cepat, ya. Sedangkan CO2 itu masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam tentunya merusak kolagen karena kolagen sangat sensitif terhadap panas sehingga terjadi contraction dan hemostasis, dan ini menyebabkan juga diakibatkan oleh adanya kerusakan termal yang lebih kuat sehingga downtime-nya juga lebih lama. Jadi perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan penggunaan klinisnya antara erbium dan CO2. Dan ini yang memperkuat bagaimana suatu aspek theoretically mempengaruhi aplikasi klinis dalam laser yang kita gunakan. Ya, ini yang kemudian harus selalu diupdate untuk pengetahuannya para sejawat semuanya untuk bisa mengetahui secara lebih bagus sehingga mencapai sasaran apa yang kita harapkan dalam setiap laser. Nah, sekarang kemudian berkembang fractional. Nah, ini juga ini agak aneh. CO2 laser itu pertama kali sebetulnya ditemukan setahun 60-an kalau nggak salah ya, 60 ya, CO2 laser itu. Jadi sudah lama sekali, tetapi dia kemudian, jadi sekitar 6 tahun 64 laser CO2 itu oleh Dr. Kuna Patel. Jadi, nah, uniknya CO2 laser itu pertama kali digunakan bukan untuk medis sebetulnya, untuk industri dan juga untuk pertahanan. Ingat nggak dulu waktu perang zaman dulu itu menggunakan senjata laser ya untuk pertahanan ya. Tapi baru kemudian sejak tahun 80 baru kemudian masuk ke medis ya, dibawa oleh Thomas Vaught dan David Albert itu orang anu ya, jadi dari Israel ya, itu berkembang tuh eh, pengembangan laser tahun 80-an, tahun 80-an. Sedangkan kemudian teori selektif fototermolisis oleh Anderson dan Paris itu berkembang pada tahun 83-86. Nah, jadi yang disebut sebagai CO2 full field dan erbium yang full field kemudian berkembang, disebut non-frational itu sasarannya itu ada seluruh epidermis, ya. Kalau erbium ya terutama superficial dermis, dan kemudian secara rata tergantung besarnya paparan atau besarnya spot yang dipakai itu menghancurkan secara uniform seluruh area yang terpapar. Karena memang di permukaan itu dia bekerja pada kromofor air dan permukaannya adalah epidermis 10-20% air. Ya, tidak ada jembatan. Kenapa itu jembatan? Itu sel yang normal, tidak ada karena semuanya rusak ya. Sehingga penyembunyiannya juga lama ya. Dan biasanya pelaksanaannya
full field laser itu CO2 atau erbium YAP itu single session aja. Jadi hanya sekali saja. Bayangin mukanya kita rusak seluruhnya kalau memang akan jadi apa namanya rejuvenasi regenerasi ya itu kemudian eh, hancur semuanya sehingga memang downtime-nya lebih lama, kira-kira 2 minggu dengan risiko PIH-nya lebih kuat dan skarnya menyembuhnya juga lebih besar. Nah, dan ini memang terjadi pada fish pastrik tipe kulit fish pastrik tipe 4 sampai 6 ya seperti kita ini banyak itu. Jadi ya yang non fractional atau full field SCO2 atau erbium itu kita kita tidak gunakan karena pasien kita banyak 46 dan efek sampingnya banyak ya. Tetapi bahwa penggunaan full field ini tetap merupakan standar untuk beberapa kondisi yang parah ya. Jadi sebagai contoh kerusakan kulit yang parah pada orang-orang kulit putih. Oleh sebab itu karena efek samping yang demikian banyak, kemudian pada tahun 2004 Dieter Mainstein dari Harvard University Harvard Medical Student sama Rock Anderson mengembangkan fractional laser walaupun awalnya non ablatif disebut sebagai fractional microscopic zone. Nah, apa bedanya dengan yang full field tadi? Pada fractional microscopic zone itu paparan sinarnya dikirimkan itu sebagai array, jadi sebagai titik-titik mikroskopik ya, microscopic treatment zone atau MTZ. Jadi ada yang terkena sinar, sebelahnya tidak terkena. Jadi dipecah sinar, di fractional pecahnya. Sehingga di antara dua paparan itu ada sel yang sehat. Disebut sebagai untreated breeds. Jadi untreated breeds sel yang sulit sehat ini sebagai reservoir untuk penyembuhan. Sehingga dengan demikian dia revitalisasi jauh lebih cepat. Ya. Dan bisa cover density kerusakan banyak 5-70% dan tidak 100% karena meninggalkan bridge tadi itu. Ya. Dan kedalamannya itu bisa diatur tergantung fluence atau yang kita pakai ya. Ya ini yang bedanya fractional tadi, PRBG maupun CO2 laser. Bahkan awalnya itu non ablatif pakai erbium glass waktu itu ya. Kemudian downtime-nya otomatis lebih pendek, komplikasinya lebih rendah dan biasanya memerlukan 2-4 session untuk bisa dapat hasil yang lebih bagus. Beda dengan full field tadi yang hanya sekali saja ya. Kalau ini perlu 2-4 season ya. Sekarang memang fractional itu banyak digunakan untuk facial rejuvenation dan acne scar secara dunia. Orang kulit putih pun sekarang karena downtime-nya lebih singkat menggunakan fractional laser untuk kasus-kasus rejuvenation dan adanya scar di muka ya. Saya akan mundur sedikit. Kenapa full field CO2 laser harus diutarakan juga? Karena berdasarkan gold standard sebetulnya. Karena sampai sejak tahun 90-an ya, CO2 full face itu full face resurfacing itu merupakan suatu gold standard untuk kasus-kasus photo aging, kemudian cekuak retouch yang dalam dan acne scar yang parah. Sejak tahun 90 ya. Cuma memang dikerjakan hanya sekali, kemudian cuma memang hasilnya juga sangat bagus dan tidak ada device yang bisa menggantikan hasil dari penggunaan CO2 yang full face, full field tadi itu. Dulu ada peeling yang ablatif sangat banyak, disebut sebagai blue pill kan juga ya, itu similar sebetulnya. Cuma satu pakai energy based device CO2, satu pakai, tapi itu apa namanya downtime-nya jadi panjang. Ya. Kemudian trade off-nya, eh, resikonya juga luar biasa. Eritema yang memanjang, kemudian hipopigmentasi, dan tentunya perlu kira-kira downtime-nya 2 minggu yang sangat mengganggu aktivitas sosial. Dan kita ingat banget, saya juga ingat banget pada penggunaan full face, full field untuk CO2 resurfacing itu kontraindikasi untuk
kulit Fitzpatrick tipe 5 dan 6 ya, karena risiko PIH post inflammatory hyperpigmentation scarnya itu besar sekali. 30 sampai 68% ya pada frekuensi 4 sampai 6 ya. Ini yang menyebabkan kemudian orang berubah tidak populer pendekatan full flash CO2 laser yang high energy ini ya. Yang kedua, menjelaskan sedikit pengaruh heat terhadap jaringan. Itu adalah koagulasi. Nah, ini. Koagulasi itu adalah kalau terutama kita bekerja laser pada kromofor air, begitu kromofor airnya itu berinteraksi dengan laser, tinggal protein-protein di dalam darah. Protein tentunya terefek juga terhadap pengaruh lasernya aja. Proteinnya itu pengaruhnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk coagulation. Nah, ini yang menyebabkan coagulation itu adalah faktor yang penting untuk kita dalam mengakses pengaruh laser terhadap kulit kita. Terjadinya koagulasi pada jaringan itu sangat tergantung suhunya dan juga lamanya paparan atau exposure time. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi thermal denaturasi itu mengikuti ada suatu proses ya, thermal denaturasi. Jadi protein denaturasi itu ada ya. Kerusakan akan sangat minimal di bawah threshold temperatur ya. Tapi begitu threshold temperaturnya itu naik, maka akan mengakibatkan efek samping koagulasi ini. Ya, ini yang kita harus hati-hatinya di sini sekarang. Bagaimana setelah airnya kena proteinnya ternyata menyebabkan koagulasi. Koagulasi itu sering disebut all of one, all or none. Jadi begitu satu jaringan ini jeleknya koagulasi pada protein pada lapisan epidermis itu proteinnya cukup tinggi ya, epidermal itu ya sekitar 70% karena sistemnya compact ya. Protein dia dari 80 sampai 90%. Sistemnya compact dan itu sangat dipengaruhi oleh koagulasi ini ya. Untuk absolut koagulasi temperaturnya itu kalau makin singkat akan membutuhkan temperatur yang makin tinggi. Nah, ini agak menarik untuk kita eksplorasi karena apa? Absolute coagulation itu juga mempengaruhi bisa bersifat selektif fototermolisis yang bisa bekerja pada protein yang di tubuh kita. Ya, berapa exposure singkatnya exposure ini mungkin kita eksplorasi berdasarkan alat kita. Nanti saya akan bicarakan juga lebih jauh tentang masalah ini. Dan untuk mencapai efek koagulasi yang sama, temperaturnya itu mesti naik 10 derajat Celcius untuk setiap penurunan heating time 10 kali singkat. Jadi makin lama tentunya pengaruh koagulasinya makin minimal, tetapi pengaruhnya masih tetap ada. Sehingga prinsip all or none-nya tetap bisa dipakai. Dan terjadinya coagulation yang berupa tissue injury, ya, just injury itu tampak sekitar 24 jam setelah irradiasi. Ya, jadi setelah paparan dengan laser. Nah, ini yang harus hati-hati pada bagaimana kita mengakses terjadi efek laser CO2 katakan atau erbium pada pasien-pasien kita. Karena efeknya koagulasi, terjadi koagulasi kerusakan jaringan sampai terjadi 24 jam. Ini juga yang pada aplikasi klinisnya yang harus hati-hati kalau kita menggunakan combined treatment, penggunaan CO2 erbium dengan yang lainnya. Karena efek tisu injury pada CO2 dan erbium itu bisa terjadi sampai 24 jam. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Beberapa tanda mikroskopik untuk melihat coagulation atau thermal damage itu nomor satu memang dari vacuolization, kemudian intinya karena keratin ada inti hiperkromasi, kemudian dari protein denaturasi pada dermal kolagen kehilangan sifatnya, jadi akan mengalami konstriksi atau kolagennya menyebabkan berubah sifat ya
tidak memancarkan sinar lagi, ya. Jadi akan merusak pantulan birefringence namanya. Jadi ini yang menyebabkan dari kerusakan kolagen yang diakibatkan oleh denaturasi protein. Efek kedua heat pada tubuh kita adalah vaporization, jadi penguapan. Ini biasanya terjadi pada density power yang sangat tinggi, paparan tinggi-tinggi, kemudian terjadi tissue coagulation, kemudian berubah karena tinggi masih di paparan terus, jadi vaporization. Jadi terjadi vaporization itu ablasi. Jadi berubah menjadi uap. Karena dia berubah menjadi kuat, menyebabkan ekspansi secara cepat atau microexplosion dan meninggalkan jaringannya. Dan ini basis dari ablasi. Ini kadang-kadang efek yang kita harapkan. Karena memang kita rusak jaringannya, tapi tidak menimbulkan kerusakan sekitarnya. Kenapa tidak menimbulkan kerusakan sekitarnya? Karena panasnya dibawa oleh uapnya tadi. Jadi, vapor like to help liquid help build up. Ya, karena seperti uap tadi, begitu dan menjadi uap, panasnya juga ke uapnya itu. Jadi menjauh dari jaringannya. Nah, ini yang kita harapkan. Ya. Jadi syaratnya dari sekali lagi ablasi itu adalah bagaimana kita menyembuh airnya menjadi uap tadi. Ya, itu air menjadi uap. Jadi harus parahnya cepat, energinya cukup tinggi, ya, dan jumlahnya sufficient, ya, jumlahnya sufficient untuk airnya jumlah sufficient untuk menjadi uap, ya. Nah, bila paparannya masih terus berlanjut dengan kecepatan sebelum batas evaporation tadi, ya, maka akan terjadi karbonisasi. Ini ada yang bocor ya. Oke, jadi kalau masih dipaparkan terus padahal airnya sudah habis, maka akan terjadi karbonisasi. Nah, ini kadang-kadang agak susah juga terjadi karbonisasi itu kita mengukurnya. Karena kalau terjadi karbonisasi itu berubah jadi airnya sudah habis, jadi tinggal struktur padatnya sampai sebagai kehitaman, ya, dan keluar uap. Nah, ini paling banyak yang kita kerjakan pada CO2. Sehingga kalau sudah itu ablasi terangkat semuanya. Bagi saya ini ekses, exit, jadi kelebihan sebetulnya sehingga jaringan sekitarnya rusak. Kalau jaringan sekitar rusak tidak bersifat fotoselektif lagi. Beberapa komplikasi klinis terjadinya karbonisasi itu adalah kita harus ingat terjadinya karbonisasi itu heatingnya kontinu tapi di bawah vaporization, dari suhunya di bawah vaporization, ya, sehingga menyebabkan airnya sudah menguap kena jaringan sekitarnya, ya, sehingga mengakibatkan kalau memang terus diteruskan jaringan yang mengalami karbonisasi itu bisa tetap menyerap panas dan menyerap panasnya kemudian diteruskan kepada jaringan di bawahnya, jadi causing thermal injury. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi kalau diteruskan itu memang juga nggak boleh lagi kalau sudah terjadi karbonisasi, ya. Terutama pada kasus-kasus seperti Rinofima treatment, pada laser skin resurfacing, kalau terjadi karbonisasi jangan ditambahi lagi. Kalau ditambahi lagi energinya, menyebabkan dia akan diteruskan ke bagian ke bawah dan menyebabkan jaringan di bawahnya juga ikut rusak. Akibatnya downtime-nya juga lebih panjang lagi. Nah, ini pentingnya prinsip koagulasi sama prinsip vaporisasi, ya, pada uh, setting klinis, ya. Oke. Tadi saya banyak menyinggung bahwa koagulasi sama fluorescence pada CO2 laser. Bagaimana dengan erbium yak laser? Erbium laser itu terkena tadi saya bilang precise cold ablation, terjadinya ablasi, tapi nggak panas, dia pakai dingin karena pertama koefisien absorpsinya lebih kuat erbium yak dibanding CO2, ya, sehingga menyebabkan thermal damage residual energinya rendah sekali. Nah, ini beda ya. Jadi kalau air di permukaan itu menyerap lebih kuat lagi, dia tidak akan memancarkan panas ke jaringan sekitarnya. Ya. Sehingga
Dulu paling disukai full field paste untuk erbium leg ya. Tetapi biar bagaimanapun juga itu masih bagus untuk kulit spesifik tipe 1 sampai 4, 5 sampai 6 masih terjadi ablasi mempengaruhi penyembuhan typical downline masih 5 sampai 7 hari akhirnya tetap tidak disukai ya. Jadi meskipun terjadi cold ablation penggunaan erbium yak yang masih menentukan downtime 5-7 hari yang juga tidak disukai. Nah, untuk Fitzpatrick tipe kulit 6 sampai 4 sampai 6. Sehingga dengan demikian untuk beberapa kontraindikasi penggunaan full face ablation itu waktu itu adalah adanya facial infection, jadi infeksi penggunaan isotretinoin, karena isotretinoin kan mensupres kelenjar sebaceous ya, menyebabkan penyembuhannya juga melambat, kemudian dermatitis yang aktif itu kita hindari, kemudian unrestricted expectation itu banyak pada kasus-kasus itu harus hati-hati, kemudian relatif kontrakasi ya itu kalau memang terpaksa kita gunakan kudus fish pairing 4 sampai 6 itu relatif kontraindikasi ya. Tapi gunakan fractional ya daripada full field. Jadi versi RBX atau bahkan fractional CO2 ya. Tapi harus hati-hati karena ada histori buat keloid atau hypertrophic scar ya pada dirinya atau keluarganya. Kemudian juga paparan matahari setelah itu juga harus dihindari dan kehamilan sama breastfeeding itu kontroversial, maka relatif kontraindikasi. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya pada laser, tapi laser sedang mengefek juga ke psikisnya yang mempengaruhi pregnansi dan menyusui. Dan kemudian kasus-kasus imunosupresi, ya, sebagai contoh pada diabetes, hipertensi, ataupun penyakit metabolik yang lain. Bahkan penggunaan fractional abraktif CO2 ini masih ada beberapa hal yang kita harus hati-hati. Sehingga dengan demikian dibuat konsensus. Jadi expert konsensus di mana di dipublikasi tahun 2025 ya. 21 dermatolog plastic surgeon itu disurvei dengan questionnaire dan kemudian 90% diantaranya itu setuju kalau adanya facial infection itu adalah absolut kontraindikasinya pada treatment. Jadi memang kalau kini kita ingin melakukan fractional CO2 laser, kemudian ada facial infection itu harus kita hindari. Juga hati-hati sun exposure yang baru-baru terjadi. Jadi itu harus hati-hati ya. Atau nah ini pregnancy breastfeeding juga harus dihindari. Tergantung eh, bagaimana kita mendekati, tapi tetap disebut sebagai kontraindikasi. Kenapa kok expert konsensus? Karena apa? Ini ada konsensus pertama yang dikembangkan untuk penggunaan fractional CO2 platform ya. Karena apa? Kita berusaha mencari standar dan safety dari laser ini dan juga berapa treatment yang kemudian bagian tekniknya ya itu banyak dibahas juga ya sampai sampai saat ini dan itu masing-masing expert mengembangkan berbagai macam teknik dan ini sebetulnya menarik untuk dieksplorasi juga ya. Ini juga yang jadi kontra bagaimana katakan terjadinya keloid ya. Kapan bagusnya diberikan fraction CO2 ya? Jadi waktunya kapan? Ternyata timing atau waktunya itu juga penting sekali. Ini dipublikasi 2025 ya pada Systematic Review dan Meta-Analysis dari 14 kontrol trial dan 492 pasien ya. Beberapa hal yang dikemukakan sebagai kunci findingnya. Nomor satu, fractional CO2 yang diaplikasikan selama, nah ini selama pembedahan atau sampai 1 bulan setelah pembedahan itu menunjukkan hasil yang paling optimal dan paling konsisten pada terjadinya scar. Jadi skarnya tidak dihambat, tapi normal scar karena hipertropik scar adalah bagian dari healing proses ya. Itu betul-betul bagus ya. Jadi kurang 1 bulan, satu begitu selesai atau during sampai kurang dari 1 bulan. Ini luar biasa pengaruhnya. Jadi eh, sebelum pembedahan sudah dikasih fractional. Ini tidak pernah kita pikirkan selama ini ya.
Kemudian pemberian CO2 fractional yang dini, ya, itu betul-betul secara signifikan bisa memperbaiki, ya, pemberian secara tunggal, ya. Tetapi penelitian banyak 2 sampai 3 kali dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ini termasuk yang saya katakan tadi, masih kita cari polanya. Tapi segala sesuatu apa yang kita lakukan itu tentunya harus berdasarkan eh, pengetahuan yang mendalam. Sampai saat ini memang penelitiannya masih susah, ya, masih heterogeneity-nya masih besar, terus kemudian RCT-nya juga masih jarang. Sehingga dengan demikian penggunaan fractional laser CO2 yang banyak digunakan pada keloid, bahkan kita sekarang berusaha untuk mencegah terjadinya keloid pada saat pembedahan itu, kapan timingnya itu masih belum disepakati konsensusnya. Ini yang, tapi intinya sebetulnya early single treatment itu memang membantu untuk tidak terjadinya keloid, ya. Sekarang kalau fractionalnya kita bandingkan antara erbium yak sama CO2, bagaimana? Nah, ini, ya. Sama-sama kromofor airnya, kromofor avidity sama-sama air, ya. Tetapi fractional erbium yak panjang gelombangnya lebih pendek 2940, tapi dia mempunyai 12 kali kekuatan intracellular affinity dibandingkan CO2. Dia penetrasinya CO2 lebih dalam, tapi fractional erbium yak superficial karena memang affinity waternya lebih kuat, ya. Thermal koagulasinya, ya ini pengaruhnya terhadap proteinnya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi protein terutama menyusun keratinosit dan kolagen kalau memang CO2 targetnya kolagen, ya. Jadi lebih, kalau CO2 itu lebih ke arah kolagen, ya. Kalau fraction CO2 lebih ke arah epidermal problem, ya. Downtime-nya lebih lama fraction CO2 dibanding fraction lagi, ya. Kemudian resiko hiperpigmentasi itu lebih tinggi fraction CO2 tentunya, ya kan, dibanding fraction area, ya. Kemudian beberapa indikasi yang paling bagus karena memang dalam friksi 2 tentunya scar yang dalam, kemudian cekuan dalam detritus itu bagus. Kalau yang fractional LBF yang moderate scar, kemudian atau sensitif darker skin itu bisa kita optimalkan dengan fractional erbium, ya. Jadi laser sama-sama fractional, sama-sama bekerja pada kromofor air, tetapi indikasinya bisa lebih berbeda. Ya, ini menyulitkan kita, kadang-kadang kita menginginkan satu laser bisa untuk berbagai macam indikasi. Ternyata bisa, bisa, tetapi ada limit yang tidak bisa dilewati. Ini yang jadi masalah, ya. Sehingga dengan demikian kalau kita gabungkan antara fractional dan non-fractional erbium CO2, ada beberapa yang harus kita lihat, kita gabungkan. Downtime-nya tentunya non-fractional lebih besar dibandingkan fractional. Apapun juga CO2 atau resiko scarring juga paling Sekarang besar. dapat nanti. Kemudian pigmentation-nya maksimal. Ada yang bocor, ya, tolong panitia. Kemudian session need-nya itu yang bagus kalau full face itu ya hanya sekali, gitu. Kalau fraction butuh 2 dan 4 kali, ya. Kalau face suitability yang non fractional itu ya jelas itu bagus untuk face matrix 1 sampai 3 atau 4. Sedangkan fractional bisa sampai 5 atau bahkan 6, ya. Kalau fractional RBW bisa sampai 6, jadi tapi tentunya harus di-adjust, jadi harus dievaluasi seoptimal mungkin bagaimana pelaksanaannya nanti. Bagaimana komplikasinya? Klasifikasi 2026 untuk komplikasi itu sekarang tidak terpisah, ya. Jadi komplikasi kalau laser itu tidak hanya tergantung lasernya, tapi 3 hal. Lasernya atau kita sebut device related, kemudian pasiennya, patient related, dan yang ketiga post prosedurnya bagaimana. Jadi kita nilai 3 kalau terjadi komplikasi, ya. Device related contohnya apa? Apakah panjang gelombangnya sesuai dengan skin type-nya? Nah, itu yang kita lihat. Apa yang laser dipakai? Apa indikasinya?
bagaimana top tipe skin kulitnya, bagaimana sensitif kulitnya. Nah, itu bisa lihat ya. Kemudian kedua, komplikasi bisa dilihat terkait device juga adalah apakah coolingnya itu bisa adekuat atau tidak adekuat ya, atau spotnya overlap. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Kemudian device relatednya adalah parameter titrasinya dalam mencapai clinical endpoint. Apa dimaksud parameter titrasi clinical endpoint? Kadang-kadang pada saat kita melaksanakan laser, endpointnya nggak tercapai. Kita dalam hati selalu ingin, oh nggak tercapai endpoint, jadi belum pas ini. Digunakan, dinaikkan energinya, dipaparkan pada tempat yang sama. Nah, itu namanya titrasi, parameter titrasi. Jadi ini tidak boleh digunakan pada laser. Karena kalau sudah dipaparkan, lewati aja. Endpoint jadi dicapai, bisa untuk lesi selanjutnya untuk kita nilai endpointnya. Ya. Jadi ini device related. Nomor satu, patient related. Jadi pasiennya. Ya. Harus hati-hati sekali lagi. Kulit kita ada fish resting 4-6. Ya. Oleh sebab itu, sering kalau laser-laser baru itu harus kita saring lagi untuk bagaimana mengakses kulit perbating 4-6 itu supaya sesuai dengan lasernya itu. Harus hati-hati gunaannya ya. Apalagi laser-laser yang panjang gelombangnya cukup pendek ya. Jadi umpamanya yang 532, 755 yang itu yang kemudian mempengaruhi pigmen yang cukup besar sehingga efek samping. Tadi saya sudah bahas banyak masalah CO2 dan RBU pada eh, full face tadi pada kita anjurkan untuk digunakan pada bisphenol. Kemudian penggunaan isotretinoin. Penggunaan isotretinoin itu paling banyak saya lihat dilanggar di kita karena isotretinoin tidak beredar di kita, tapi black market banyak. Jadi banyak yang bersewa secara black market. Itu saya harus nanya betul-betul, memang lasernya guna ablasi. Apakah dipakai atau tidak? Walaupun kadang-kadang dosisnya harus hati-hati karena kita tes dulu, ya. Paling aman kita tes spot ya, kita lakukan. Kemudian pasiennya juga downtime-nya, ekspektasi downtime ini selalu masalahnya pada sini ya. Sering itu saya jumpai. Jadi downtime-nya itu minta kalau bisa tidak ada downtime. Sekarang kita beranjak ke alat yang downtime-nya minimal memang supaya pasiennya tidak komplain terus ya. Jadi kalau dari unrealistic bahwa tindakannya menimbulkan downtime dan pasiennya tidak downtime, jangan coba-coba dilakukan. Nanti terjadi anu juga komplikasi juga ya. Kemudian post prosedur itu harus kita nilai, ya. Jadi perawatannya nggak sufficient, ya, atau menggunakan bahan-bahan alergen itu harus hati-hati. Alergi kontak dermatitis menggunakan lanolin sebagai contoh, ya. Pelembab yang ada pakai kita pakai pelembab sebenarnya ada analoginya, ya. Bukan antibiotik tapi tidak adekuat, ya. Kemudian juga exposure terhadap paparan matahari pada saat kulit belum sembuh, ya. Ya ini yang kemudian menyebabkan juga komplikasi, ya. Jadi sekali lagi bahwa komplikasi terjadinya laser bukan hanya tergantung kepada laser saja, ya, dan modality itself, tapi tiga faktor ini harus kita nilai semuanya. Ya, device-nya digunakan apa, patient relate terkait dengan patientnya apa, post prosedurnya gimana. Jadi ini yang mungkin harus kita paparkan. Kemudian juga konsep fractional itu saat ini banyak digunakan sebagai laser assisted drug delivery. Jadi fractional ini update-nya 2024. Jadi eh, terakhir di Dubai saya ketemu teman-teman dari Amerika itu bahwa banyak menggunakan LADD sekarang tidak pernah menggunakan laser itself. Jadi tidak hanya menggunakan laser, terutama kasus-kasus estetik supaya lebih optimal pendekatannya multimodality. Nah, multimodality yang banyak dipakai itu adalah penggunaan fractional laser, baik CO2 atau erbiumnya erbium ya atau fraksi 2 ya, saja atau kemudian dengan erbium ya mana yang lebih bagus saya bilang tergantung targetnya makanya dicapai ya dan jas dipakai untuk disetujui penggunaan microchannel jadi fractional laser itu menciptakan microchannel di bypass yang menyebabkan dari stratum corneum. Nah ini harus kita cermati juga bahwa kalau hanya stratum corneum kita ablasikan pakai erbium sebetulnya cocok ya daripada menggunakan tapi kalau efeknya kita gabungkan dari kolagen menjadi lebih kuat lagi, mungkin pakai CO2. Jadi bioavailability yang harus kita eh,
tempatkan ya. Kasus-kasus pigmentasi katakan. Pigmentasi juga yang jadi masalah biasanya banyak di dermal. Jadi terjadi diskromia katakan. Jadi kemudian keterlibatan vaskuler. Sehingga menyebabkan mungkin kombinasi yang paling fix, LADD tadi, kalau kasusnya itu menggunakan erbium yak atau CO2, kita kombinasikan dengan asam tranexamat dan vitamin C, katakan gitu. Kemudian SCAR. Sekarang itu juga pasien SCAR itu banyak sekali. Kita lihat di SCAR dikombinasikan antara LADT dengan 5-fluorouracil triamcinolone atau PRP ya. Bedanya dengan pengobatan yang lain, 5-FU dan triamcinolone kita pakai, tapi 5-FU dan triamcinolone kita pakai biasanya dengan injeksi. Jadi orang biasanya kalau diinjeksi sudah nggak mau, tapi menggunakan LADT itu bisa kita oles saja setelah menggunakan laser ya. Tapi kita harus memperhitungkan efek koagulasinya juga ya. Ini yang kemudian harus hati-hatinya di situ. Kalau kita sudah banyak tahu teorinya, tentunya lebih bagus lagi ya. Hair loss itu banyak sekali gunakan alopecia areata, androgenetic alopecia, itu kita kombinasikan laser dengan minoxidil ya. Laser dengan minoxidil, PRP juga ya, atau kombinasi growth factor. Jadi banyak kita pakai ya. Kemudian kondisi estetik, kombinasi botulinum toksin. Nah, ini juga menarik kita evaluasi botulinum toksin. Yang jelas jangan di botox dulu baru kemudian dipapar laser ya. Kemudian harusnya di laser dulu. Nah, cuma menggunakan laser kalau hitnya koagulasinya lebih bagus, terjadi koagulasi lebih ekstensif, akibatnya absorpsi botox juga akan betul ya. Jadi betul-betul ada faktor yang banyak dipertimbangkan ya. Ini hyaluronic acid, kemudian exosom atau booster itu juga demikian. Jadi ini yang kemudian harus kita perhatikan. Beberapa praktis ya. Ini penelitian-penelitian masih segar 2025. Kita pakai non-ablative fractional laser itu menggunakan erbium glass. Karena erbium glass jadi tidak merusak epidermis. Itu ternyata kita gunakan menggunakan asam tranexamic dan dikombinasikan dengan tanya asam tranexamic tanpa laser pada melasma. Ternyata yang dengan laser itu ternyata pigmentasinya improve lebih kuat ya. Jadi tetapi harus ingat melasma kekambuhannya juga besar sehingga perlu dilakukan maintenance. Itu penelitian 2025. Kemudian hipertrophic scar, kombinasi fractional CO2 sama triamcinolone acetonide. Tadi kalau scar memang targetnya banyak CO2 karena memang masalahnya di dermal ya. Meta-analisis dengan 19 RCT dengan 1.707 patient, fractional CO2 is delivery vehicle for intravenous triamcinolone, kombinasinya konsistensi lebih bagus dari kombinasinya single aja ya. Nah, cuma memang belum ada kesepakatan untuk apa namanya, bagaimana kita melakukan CO2 dengan fractional laser dan triamcinolone acetonide. Kenapa belum ada kesepakatannya? Karena saya tadi juga, kapan sih sebaiknya diberikan antara fractional CO2 dengan triamcinolone-nya paling triamcinolone acetonide-nya paling bagus atau menggunakan 5-FU kata yang paling bagus kapan sih? Karena apakah segera diberikan? Padahal kerusakan akibat fractional itu juga koagulasinya sampai terjadi sampai 1 hari. Ya. Betulnya paling ideal menurut saya sih fractional dulu, 1 hari kemudian baru dikasih obatnya, ya, dioleskan dulu. Tapi ada juga, wah kalau gitu channelnya sudah keburu menutup lah. Ini banyak positif dan negatifnya dan kita harus itu. Jadi ini yang eh, evidence quality-nya masih belum lengkap. Jadi masih dibuka penelitian untuk membandingkan, ya. Pakai S-oxum. Bahkan penggunaan exosome demikian luasnya, sekarang bukan LADD tapi laser assisted exosome delivery konsepnya ini ya. Jadi digunakan ini penelitian 2025 ya. Komunitas eksosomnya langsung dioleskan ya. Setelah fractional CO2 pas, kemudian menciptakan microscopic ablative zone, kemudian di stratum Gonium ini kenapa kok langsung diaplikasikan? Karena mikrosablatifnya langsung terbentuk, kemudian eksosomnya diaplikasikan, terjadi biologi efeknya itu memodulasi inflamasi. Nah ini kemudian dan memodulasi jadi
Banyakan menekan inflamasi dan kemudian merangsang terjadi neokoagulasi dan revitalisasi lebih bagus lagi. Jadi koagulisemia tidak dihitung lagi sih. Nah, klinikal yang dilihat downtime-nya, PIH-nya, patient reported comfort, compared or laser alone, jadi memang dibandingkan. Jadi ini salah satu salah satu usulan penggunaan exosome kombinasi dengan laser fractional dengan menggunakan CO2 laser. Masih terbuka bagaimana menggunakan erbium katakannya itu dengan justifikasi yang macam-macam. Ini pada atopic scar, pada salah satu publikasinya, jadi digunakan fraksi CO2, kemudian dikombinasikan dengan exolite, exosome, hasilnya juga bagus ya. Ini juga foto aging, diskromia ya. Ini salah satu coba saya ambil juga ya. Kita juga banyak melakukan penelitian ini juga, tapi belum bisa dipublikasikan, menunggu selesai. Kemudian ini. Nah, yang terakhir adalah thulium laser. Thulium itu konsep yang unik bagi saya karena afinitas eh, koefisien penyerapannya itu paling rendah 1927 itu ya. Tetapi ini digunakan walaupun sama-sama kromofilnya air, ini digunakan untuk mengharapkan target jaringan yang berbeda ya. Kenapa? Absorpsi airnya itu 20 kali lebih rendah daripada erbiumnya dan 10 kali lebih CO2 ya. Jadi energinya itu, panasnya itu yang lebih berpengaruh daripada vaporizingnya ya. Jadi memang akhirnya kalau dia vaporizing, maka thulium itu pendekatannya sebetulnya non ablatif, seperti NDX, non ablatif dan sebagainya. Tetapi tetap bekerja pada kromosom air. Jadi sama-sama ya. Jadi ini yang dipakai. Jadi apa yang dipakai tentunya yang full face ya. Jadi seborrheic keratosis, active keratosis, kemudian juga warts ya, verruca ya, epithelioma, resurfacing rejuvenation, xanthelasma, xerongoma, dan beberapa pigmented lesion. Ini konsep yang agak berbeda daripada ya. Contoh paling banyak pada androgenik alopecia menggunakan eh, Resveratrol dikombinasikan dengan berbagai macam obat. Jadi karena ini tidak bersifat ablatif, pasien juga merasa enak dan kemudian tapi ternyata masih membentuk channel pada daerah stratum corneum yang menyebabkan eh, obat-obat eh, eksosomnya itu bisa absorpsi. Jadi PDRN, kemudian PRP dan macam-macam. Penelitiannya juga banyak. Ini salah contoh bagaimana hair growth itu katanya akan bagus ya dengan digunakan macam-macam juga. Acne dan facial rejuvenation ini terkenal juga acne vulgaris ya. Kenapa? 1927 dianggap bisa menghancurkan Cutibacterium acnes yang bersembunyi di follicular sebaceous. Jadi dihancurkan sampai karena memang masuknya lebih dalam, dihancurkan sehingga Cutibacterium Propionibacterium acnes atau Cutibacterium acnes itu terekspos O2 karena bersifat anaerob, O2 berarti ternyata bisa eh, menghancurkan penyebabnya. Jadi tidak perlukan antibiotik. Jadi konsepnya betulnya menarik ya. Jadi menyebabkan penyebab Cutibacterium acnesnya hancur ya. Bisa juga untuk jamek akne pada rejuvenan dan diskromia ya. Tapi tentunya dikombinasikan dengan terapi yang lainnya ya. Botox dan lain sebagainya ya. Ini salah satu contohnya pada akne vulgaris ya. Ini tiap 1 bulan 3 atau 4 kali ya dikombinasikan dengan obat-obat yang lainnya. Nah, karena sudah cukup lama, sudah sampai 45 menit, ada beberapa konklusi yang saya simpulkan. Nomor satu, CO2 laser, erbium yak laser, thulium laser itu bukan alat yang saling berkompetisi satu sama lain. Saya hanya membagikan itu. Jadi ini berbeda alatnya, berbeda alatnya, targetnya berbeda. Jadi masing-masing apa alat itu tujuannya sebetulnya berbeda. Bahkan eh, antar ablatif dan non ablatif juga berbeda. Jadi tergantung pada dalamnya dan sebagainya ya. Jadi ini yang harus kita mengerti betul. Nomor dua, CO2 memang memberikan pendek lebih dalam, koagulasi lebih kuat, dan kolagen lebih besar. Tetapi dengan kerusakan termal dan downtime yang lebih tinggi. Ya.
Erbiumnya memberikan ablasi yang lebih superficial, ya, ini superficial dengan kerusakan filament minimal. Jadi eh, fractional itu sudah saat ini jadi sebanyak dikerjakan, sedangkan yang full field treatment sudah nggak dipakai lagi, ya. Dan 2024-2026 itu literatur banyak mengelaborasi bagaimana endpoint drivennya, spesifik protokolnya daripada menggunakan yang fix. Jadi memang tidak pernah fix tergantung kepada pasiennya, ya. Tidak ada yang bina semuanya sama, nggak ada. Sedangkan thulium itu memberi non-ablatif, jadi kromofornya tetap air, itu bagus ternyata saat ini, dan ini penelitian sedang berkembang untuk androgenik alopecia, akne, dan diskromia di narkolepsi. Jadi, dan ini kebaikannya daripada CO2 dan erbium itu downtime-nya lebih minimal. Ini aja yang dapat saya berikan, Dokter Irma Dita. Cukup banyak sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa dipimpin oleh Dokter Irma Dita untuk tanya jawabnya. Saya kembalikan sekali lagi. Terima kasih atas perhatian menjawab semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Dokter Dita. Monggo Dokter Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wawan atas paparan materinya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara tentang baik itu laser ablatif maupun fractional laser itu memang sebaik-baiknya adalah memahami dulu ya Prof. Bagaimana teori di balik semua alat-alat canggih yang akan kita gunakan. Jadi nggak bisa hanya kita mengikuti protokol yang diberikan oleh mungkin distributor atau produsen dari suatu laser karena ya supaya kita betul-betul tahu alat yang kita gunakan itu apakah memang sesuai dengan kondisi kulit pasien, indikasi pasien ya. Karena memang laser ini alat canggih yang sama seperti hampir mirip-mirip seperti gadget ya, Prof. Teknologinya itu terus berkembang. Beberapa bulan kemudian nanti ada jenis laser yang baru, terus teknologi yang baru dan mungkin fitur-fitur yang juga lebih canggih ya daripada sebelumnya. Ya, mungkin ini akan menarik pada kalau kita mulai dengan diskusi ya, Prof, karena saya rasa akan lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan dari para sejawat sekalian. Silahkan bisa menuliskan di kolom chat atau misalkan ingin menyampaikan langsung pertanyaannya juga bisa raise hand. Nanti akan kita bukakan ini ya aksesnya untuk bisa menyampaikan secara langsung. Kalau belum ada mungkin saya dulu ya, Prof. Ya, ini kan karena begitu banyak jenis laser ablatif ya, Prof. Dari yang awal pertama kali kita kenalkan memang yang dulu ada CO2, kemudian erbium yak, sekarang mulai ada thulium. Nah, mungkin ini dulu ya dari Dokter Karunia dulu aja, Prof. Ada pertanyaan. Ya, dari Dokter Karunia menanyakan, izin bertanya, apakah laser CO2 fraksional bisa digunakan untuk kasus ookronosis? Apakah dokter mungkin punya pengalaman untuk kasus tersebut? Silakan, Prof. Kasus Ya, ini ookronosis. menarik. Jadi kalau memang menggunakan clinical case, jadi eh, bisa berbagai macam penerapannya. Ya, okronosis kan timbunan daripada bukan pigmen sebetulnya, ya, itu menyebabkan zat warna coklat yang diakibatkan dari extend penggunaan hidroquinon. Sekarang kalau eksogen, ya, endogen juga beda juga. Tapi kebanyakan yang okronosis itu yang dari eksogen penggunaan eksesi hidroquinon. Jadi di sini tidak bisa dipakai hidroquinon masalahnya. Kemudian defisit pigmennya itu ada di dermal, ya kan, bahkan sampai ke eh, dermal bagian bawah. Ini yang menyebabkan kemudian apakah fractional CO2. Saya pikir itu justru seninya di sini. CO2 bisa mencapai dermal dan kemudian bisa meregulat perbaikan untuk dermal remodelingnya. Jadi jawaban saya bisa untuk gunakan fractional CO2 untuk digunakan sebagai dermal remodeling untuk memperbaiki okronosis. Cuma bahayanya adalah risiko terjadinya PIH juga lumayan besar juga pada daerah ini. Sehingga katakan ya, device-nya nanti kita buat Theodo fractional, kemudian apa namanya pasiennya ekspektasinya gimana. Saya nggak senang kalau ekspektasinya terlalu menguat, jadi tidak boleh terlalu ekspektasi terlalu kuat. Ketika post care-nya juga harus hati-hati terjadinya PIH, itu juga harus hati-hati. Padahal dia sudah PIH. Di sini seninya Dokter Irma Dita menurut saya, Mbak siapa ini namanya saya kok lupa. Mbak siapa? Dokter Karunia, Prof. Dokter Karunia, Ya. ya bisa Mbak, bagus justru laser CO2 itu.
Bahkan laser pigment kurang begitu bagus kalau gunakan ya, eh, ochronosis ya. Yang saya sedang eksplorasi menggunakan Pico sebetulnya, karena menggunakan apa namanya tendensi fotokinetik ya, optical drop rejuvenation lebih kuat lagi. Ini yang kemudian coba kita eksplorasi. Coba Mbak laporkan kasusnya aja, nanti kita bisa belajar sama-sama Mbak Korunia. Itu jawaban dari saya, Dokter Tita. Mungkin Dokter Tita akan nambahkan, monggo silakan. Iya, terima kasih Prof. Wawan atas jawabannya. Ya, saya setuju dengan Prof. Wawan ya. Memang dari beberapa referensi atau jurnal penelitian juga menunjukkan bahwa laser fractional CO2 itu memang ada beberapa manfaat ya untuk okronosis. Karena sesungguhnya okronosis ini kebanyakan kan memang eksogen ya Prof. Jadi ada penumpukan dari asam homogentisik kalau Oh, tidak oke, salah ya titik ya. akibat penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang. Jadi lebih seperti untuk mengeluarkan dalam tanda petik apa ya barang apa asam homogentisik tadi ya dikeluarkan dengan penggunaan laser CO2 fractional tadi gitu. Tapi betul saya setuju juga dengan Prof Wawan hati-hati dengan resiko PIH. Jadi kita harus sesuaikan betul parameter yang kita gunakan untuk pasien-pasien dengan okronosis karena biasanya yaitu salah satu yang perlu kita hindari adalah PIH tadi. Nah, mungkin menyambung itu Prof, karena kan memang laser auto fractional ini salah satu laser yang pertama kali ada ya, maksudnya untuk laser ablatif itu sendiri. Mungkin ada tips dan trik Prof untuk kita menghindari PIH dengan penggunaan laser fractional CO2. Iya, memang banyak lakukan Tips sebetulnya. Jadi sebagai contoh bahwa kulit-kulitnya kita perbaiki dulu, anunya apa skin barriernya secara lebih optimal. Yang jelas kan hidrokonon stop dulu ya, hidrokonon tidak boleh dipakai seterusnya ya. Cuma bagaimana kita mencoba supaya supaya ini bisa lebih efisien. Nah, jadi saya lebih senang primingnya. Jadi lebih sabar kita mengatasi pasien. Primingnya kita perkuat juga, skin barriernya kita perbaiki tanpa menggunakan hidrokinon. Penggunaan tabir surya kita perbaiki juga. Sabunnya juga harus bagus. Tabir surya bisa yang dari luar dan dari dalam. Menggunakan tretinoin untuk kita perbaiki. Dan kulitnya kalau sudah bagus, sudah kuat, sudah kira-kira skin barrier perbaikan, baru kemudian kita pakai laser. Lasernya juga sebetulnya pilihannya juga banyak sih, di samping fractional CO2 erbium tidak kita anjurkan ya pakai fractional CO2 atau kita juga pakai 104 yang Pico yang ya dokter Dita kan pengalamannya banyak fractional Pico itu ya. Itu kita masih bekerja di situ juga untuk kasus-kasus apa namanya kronosis yang homogenesitic acidnya yang depositnya itu yang kita buang. Tapi intinya kan dibuangnya itu bagaimana homogenitik itu dapat di makrofagositor kemudian dibuang. Jadi tidak mengendap di dalam dermal. Nah, jadi intinya adalah karena terjadi pengendapan itu karena terjadi homokonsentrasi pada pada penggunaan hidroquinon itu menyebabkan barrier functionnya terganggu. Jadi memang bagi saya utamanya itu adalah kondisi kulitnya itu harus diperbaiki, skin barrier functionnya harus diperbaiki sehingga kalau kita hancurkan homogenesitiknya bisa dikenal oleh makrofag kemudian dibuang. Nah ini yang kemudian yang kita harapkan prosesnya. Jadi saya nomor satu skin health restorationnya penting, primingnya itu penting sekali baru kemudian kita gunakan laser. Jadi kita kalau masih menggunakan laser apapun juga, kalau apa namanya eh, prinsipnya harus kita ketahui dan termasuk kondisi pasiennya juga harus kita ketahui. Kemudian setelah itu perawatannya juga harus signifikan. Itu tentunya Dokter Imadita, terima kasih. baik, terima kasih Prof. Wawan. Ya, saya setuju ya. Jadi memang skin conditioning untuk menyehatkan kulit itu sangat penting supaya kulit itu juga lebih sehat dalam menerima prosedur laser yang diberikan. Untuk salah satunya adalah untuk mencegah resiko PIH. Baik, saya lanjutkan Prof. Untuk pertanyaan berikutnya. Ini maaf tidak ada namanya. Menanyakan apakah laser ini juga bisa digunakan untuk seperti ulkus, contohnya adalah ulkus diabetik. Apakah bisa diterapi dengan laser dan sebaiknya laser jenis apa yang bisa digunakan, Prof? Ya, terima kasih Dokter Deta yang no name ini pertanyaannya. eh, Bagaimana dengan terjadinya ulcer? Saya kalau pendekatannya ulcer itu kalau ulkus diabetik, kita harus tahu penyebabnya dulu ulkus diabetik itu karena apa? Ini yang harus kita. Karena terjadinya diabetik itu kan terjadi vaskulopati dan neuropati ya sehingga remodelingnya juga eh,
terhambat ya. Jadi ya sekali lagi saya kalau mereka terhambat, barrier functionnya juga terganggu, maka apa laser yang kita pakai yang paling bagus? Saya dulu berpikir fractional ya, fractional. Tapi ternyata kalau pada ulkus diabetik itu yang jadi masalah, vaskulopatinya itu terjadi hebat. Jadi fractional itu menambah ulcer lagi, itu jadi masalah. Jadi menyebabkan makin luas ulkusnya. Jadi beberapa kepustakaan mengatakan demikian. Jadi akhirnya kita tidak pakai. Saya sekarang beralih ke pendekatan non laser, dokter. Menggunakan plasma. Ya ini yang kita pakai. Kemarin sudah saya berikan juga masalah plasma itu pendekatannya. Jadi kita sirami dengan eh, reaktif oksigen spesies yang nitrogen spesies dan membuat responnya jadi lebih bagus. Kemudian granulasinya menjadi lebih bagus. Dan saya sudah beberapa kali sudah lihat kasusnya jadi lebih bagus. Kemudian kita evaluasi lagi ini sedang berproses ya tanpa menggunakan antibiotik. Antibiotik tidak menjawab menjadi jawaban pada alkes diabetes, ulkus diabetes karena apa? Neuropati dan vaskulopatinya itu menyebabkan kesulitan ya. Sedangkan kekurangannya paling memungkinkan laser menggunakan adalah fractional. Tapi fractional itu membuat luka baru lagi yang kemudian saya nggak yakin akan terjadi vaskulopati, penyembuhannya juga ini harus kita hati-hati. Jadi saya kemudian saat ini belajar menggunakan radikal oxygen spesies alat lebih dan hasilnya ternyata bagus. Ini tantangan kita, Dokter Rita, untuk menggunakan ulkus diabetes. Yang kedua itu adalah tentunya apa namanya eh, aftercare-nya itu ternyata untuk merangsang granulasi juga berbagai macam cara bisa kita gunakan pasiennya. Dressingnya harus sufficient dan sebagainya. Jadi harus kita belajar. Kita kemudian belajar dari kulit bedah kulit ya. Kita agak lebih dalam mengetahui masalah dressing pada ulkus diabetik itu bagaimana optimalnya itu yang kemudian kita bisa pakai. Tapi saat ini terus terang saya akan memutuskan saya tidak menggunakan laser dulu untuk ulkus diabetik. Itu aja Dokter Dita. Terima Ya, kasih. baik, Prof. Mungkin kalau boleh menambahkan sedikit, Prof, kecuali misalnya Ya, kita gunakan fraksional CO2 ini sebagai LADD, jadi tidak dengan parameter yang terlalu tinggi, mungkin kita bisa kombinasi ya, Prof, dengan aplikasi entah itu eksosom atau sekretom yang bisa menstimulasi regenerasi dari penyembuhan ulkus diabetikum. mungkin salah satu idenya gitu, tapi tidak pada kulit normalnya ya, Dokter Tita ya. Iya, betul, tidak pada Ya, kulit normalnya. ya itu hati-hatinya di situ. Ya masih kita eksplorasi lah bagaimana eksosom bisa memperbaiki itu. Ya, tapi monggo silakan. Ini kita harus terbuka untuk ulkus diabetes ini memang agak susah. Betul. Tapi sementara saya bekerja di plasma dulu, Dokter Tita. Itu nggak masuk sama dengan itu, Pin. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Febrina Pratiwi. Izin Prof, mohon minta tolong dijelaskan kembali mengenai faktor koagulasi laser CO2 pada kasus keloid, Prof. Iya, koagulasi ya. Koagulasi itu denaturasi protein sebetulnya yang terakibat akibat bulk heating ya. Pada fractional CO2 itu memang jarang terjadi. Yang sering terjadi itu pada full phase ya. Jadi pada penggunaan CO2 pada kita ingin mengapa namanya mengekstravasi kasus-kasus katakan seperti siringoma atau itu kan kemudian pada saat kita paparkan dengan laser yang non fractional itu ada jaringan kehitamannya ya kehitamannya itu yang scar yang diakui dari koagulasi berlebihan. Jadi bukan scar, jadi apa namanya karbonisasi yang itu yang harus kita hindarkan. Nah sekarang kalau koagulasi pertanyaannya pada jaringan fibroblast yang berlebihan pada keloid apakah bisa terjadi? Nah ini yang betulnya menarik karena kalau koagulasi yang terjadi kerusakan dermalnya juga terjadi, keloidnya juga akan akan bertambah hebat ya. Tetapi kalau kita paparkan dengan energi yang tidak terlalu berlebihan, saya pikir bisa juga kita pakai untuk menghilangkan keloidnya. Tapi kita juga sudah tahu bahwa menggunaan fractional CO2 single terhadap penggunaan pada keloid itu juga sembuhnya kadang-kadang sulit. Sembuhnya kadang sulit ya karena kita tidak bisa mengontrol koagulasinya. Sehingga paling bagus tentunya kita menggunakan kombinasi sekali lagi dengan menggunakan zat-zat yang lain termasuk macam-macam ya bisa triamcinolone kemudian yang fluorouracil nah itu mencegah koagulasi secara berlebihan sehingga tidak terbentuk jaringan keloid yang berlebihan juga.
Jadi ini yang menyebabkan keloid dengan laser pseudo fractional itu kadang-kadang sulit juga itu. Makanya saya cenderung untuk menggunakan apa namanya kombinasi. Jadi kombinasi dengan untuk mencegah terjadinya koagulasi yang berlebihan pada jaringan keloidnya yang menghambat penyembuhan keloidnya. Itu kira-kira jawaban saya, Dokter Ibatita, mau ditambahkan, tapi eh, kita sedang bekerja di sana juga ya kan untuk terjadi keloid dengan kita menerapkan standar dan kemudian kita kombinasi dengan LADD. Nah, ini yang kemudian coba kita lihat juga. Wah, kapan sebaiknya akan diberikan kombinasi itu, ya itu yang kemudian. Tapi kalau diberikan early kombinasinya, katakan Drapsenet atau 5FU, itu kan bisa mencegah kerusakan lanjutan daripada hitnya juga kan untuk dari lasernya yang tidak bisa terkontrol. Teori saya sih gitu. Jadi kalau keloid mungkin ya kita berikan segera saja pada pemberian laser pseudofractional obat-obat LADD-nya. Itu pemikiran saya, Dokter Cita. Oke, monggo kamu ditambahkan. Ya, terima kasih Prof. Saya juga setuju memang kita harus berhati-hati dengan penggunaan fractional CO2 pada kasus keloid karena bulk heating atau panas yang berlebih ini terkadang tuh justru bisa menstimulasi pembentukan keloidnya tadi. Jadi eh, sejauh yang saya pernah baca memang biasanya seringnya parameter yang digunakan tidak terlalu tinggi atau panasnya ya karena panas itu kan sejalan dengan apa stimulasi kolagen tadi beberapa menggunakan parameter rendah sama seperti yang Prof Wawan tadi sampaikan. Jadi biasanya dikombinasi ya Prof dengan entah itu triamcinolone atau 5FU untuk LADD-nya sendiri seperti itu atau bahkan dikombinasi dengan injeksi. Jadi tidak hanya diaplikasikan secara topikal setelah fractionalizer CO2 tapi juga dilakukan injeksi. Ya, mungkin itu tambahan dari saya itu aja Prof. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga yang juga menarik ini dari Dr. Esti Yuliana. Jadi menanyakan apabila kita ingin mengkombinasi pada fractional CO2 laser, kemudian kita ingin menambahkan treatment regeneratif seperti misalnya rejuran atau PN ya polynucleotide atau growth factor, apakah lebih rasional apabila dilakukan immediately setelah laser karena tentunya masih ada microchannel yang terbentuk atau justru diberikan beberapa hari setelah reepitelisasi? Nah, kemudian yang kedua, untuk kasus atrofik acne, Prof, atrofik acne scar, regeneratif tambahan seperti EGF topikal atau PN, ini sebenarnya apakah betul memberikan manfaat yang besar untuk outcome dari atrofik acne scar ini, atau sebetulnya kalau kita hanya menggunakan fractional CO2 saja dengan parameter yang tepat, itu sudah punya efek yang baik, begitu, Prof? Ya, Esti ini pertanyaannya. Ya, kombinasi nomor satu ya. Penggunaan kombinasi fractional saat ini dianjurkan. Nomor satu itu saya jawab itu secara umum dulu ya Dokter Tita ya. Jadi menghadapi beberapa kasus, terutama kasus-kasus yang sulit ya. Agnes Carr itu, Agnes itu paling sulit memang untuk kita obati ya. Oleh sebab itu kita lakukan kombinasi. Cuma kombinasinya kalau memang masalahnya di dermal itu kita kasih dengan fractional CO2. Nomor satu itu guidance saya dengan itu. Kemudian yang dua, kombinasi apa yang kita pakai. Nah, itu rekomendasinya juga sebetulnya masih longgar juga ya, tergantung kepada kita untuk gunakan apa yang kita pakai. Tapi intinya bahwa kombinasi yang kita pakai entah itu exosum, kemudian DEN, kemudian sekretum atau apapun juga, kita harus tahu mekanisme kerjanya itu bagaimana supaya kerjanya sinergistik itu yang kita harapkan ya kerjanya sinergistik apa yang menjadi target itu susahnya di situ nanti jadi kita harus membuka-buka banyak hal nah, itu diskusi sebetulnya kita membuat smart market discussion-nya lah dokter kita untuk kombinasinya yang berkembang ke depannya itu juga ya jadi eksosom terutama ini kan banyak sekali eksosom yang ada di pasaran kita itu kombinasi mana yang paling the best untuk beberapa kasus-kasus jadi itu tadi saya sudah bilang bahwa rekomendasinya terus berubah ya terus berubah. Dulu kecenderungannya menunggu karena terjadi koagulasinya sampai CO2 itu sampai 1 hari apa diberikan setelah 1 hari. Tapi kemudian berubah lagi dengan itu harus kita berikan supaya mencegah koagulasinya secara lebih dini bisa kita cegah. Jadi apapun juga alasannya itu yang penting ya.
Jadi kalau menurut saya, pseudo fractional untuk Agnes Carr itu harus kita kombinasikan. Jadi jangan bekerja sendirian. Karena kalau Agnes Carr itu kan juga masalahnya adalah tarikan atau perkutan kolagen dari permukaan yang ditarik ke bawah itu juga yang bersifat vertikal itu yang bisa harus kita hancurkan. Dan bagaimana kolagen yang green kit yang narik itu hancur, tetapi samping itu juga kita merangsang terbentuknya kolagen pada sisi lain untuk menaikkan itu. Jadi memang ada dualisme yang harus kita lakukan di sini, Dokter Dita, ya. Sehingga dengan demikian ya harus kita tahu cara kerjanya masing-masing, masing-masing apa namanya, masing-masing alat itu. CO2 is okay untuk menghancurkan kolagen atau merangsang kita bisa menghilang. Bagaimana sampai titik berapa jauh kolagennya bisa terangsang. Ya, pada saat ini titik ini kombinasi yang lain yang kita masukkan termasuk di dalam PDRN, eksosom, sekretum dan lain sebagainya. Itu jawaban saya, Dokter Rita. Jadi tentunya tidak bisa secara eksak karena memang kita masih bergerak ini untuk penggunaan kombinasi laser dengan non laser ini. Dan mana yang kita gunakan paling bagus, nah ini sedang kita cari. Jadi memang berkembang ilmu kombinasinya itu, Dokter Dita. Jadi Dokter Dita, Emma Dita nanti yang generasi muda ini ya, yang merekomendasikan mana berdasarkan penelitian-penelitian dilakukan sendiri atau penelitian dan penelitian di luar luar biasa banyak, Dokter Emma Dita. Dan masing-masing eksosom itu ternyata pabrik berbeda, efeknya juga berbeda, sehingga akhirnya dipakai bukan LADD lagi, Laser Assisted Exosome Delivery, LAID. Ya itu yang menyebabkan ya sudah kita harus banyak berpikir untuk kombinasi yang tertepat untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Tapi tentunya kita yakin bahwa exosome itu bukan panacea, jadi bukan bisa untuk semua kondisi, kan tidak seperti itu. Jadi harus spesifik yang kemudian kita pikirkan mana yang bisa bekerja sinergitik dengan laser CO2. Itu aja dari saya, Dokter Dita. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Wawan. Ya, saya setuju ya Prof. Sebenarnya sayang soalnya kalau sudah dilakukan fractional CO2 kalau tidak disinergistik dengan bahan topikal, entah itu epidermal growth factor atau polynucleotide. Jadi biasanya memang kalau memungkinkan, karena ini pasti biasanya biaya tambahan ya Prof untuk pasien. Tapi jika pasien berkenan dan ingin ditambahkan, saya rasa akan sangat jauh lebih efektif apabila kita aplikasikan bahan-bahan seperti itu ya, baik itu EGF atau PN atau yang lainnya langsung setelah dari fractional CO2 memanfaatkan memang microchannel yang sudah terbentuk. Karena memang microchannel ini dari beberapa penelitian dikatakan sudah menutup di 24 jam atau bahkan sampai maksimal 48 jam setelah dilakukan tindakan fractional CO2. Nah, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir ya Prof dari Dr. Octavia Putri. Ini menanyakan, seperti yang Prof sampaikan tadi mengenai laser yang bisa menimbulkan resiko PIH lebih tinggi pada pasien okronosis. Apakah bisa dipertimbangkan untuk dilakukan TXA intralesi atau tranexamic acid intralesi pada pasien okronosis, Prof? Jika bisa, dari pengalaman Prof, dosis dan konsentrasi berapa yang biasa dipakai dan intervalnya? Silakan, Prof. Tranexamic acid, ya. Kalau single tranexamic acid, karena kerjanya tranexamic itu harus mencegah terjadinya neovaskularisasi, ya. Dan biasanya pada okronosis memang terjadi neovaskularisasi. Ya kan, ini yang mungkin menjadi tantangan kita bagaimana penggunaan tranexamic acid untuk okronosis, penumpukan deposit homogenisitic acidnya itu. Ya, itu yang harus dipertimbangkan juga. Oleh sebab itu, kalau saya gunakan tranexamic acid, harus terbukti juga neovaskularisasinya dominan pada area itu. Ya. Jadi kita pakai ya, sehingga harapannya itu adalah bisa mengurangi neovaskularisasi yang berlebihan dan kemudian harapannya juga bisa langsung asam homogenisasinya bisa hilang. Tapi apakah itu bisa demikian? Bagi saya kok agak susah juga ya. Mendingan bagi saya itu kita kombinasi aja dengan eh, fractional CO2 dengan priming seperti tadi itu. Baru kemudian kalau terbukti ada keterlibatan vaskuler yang lebih bagus, lebih jelek, maka digunakan asam tranexamate kombinasinya. Atau juga menggunakan yang meningkatkan barrier skinnya,
Jadi sehingga dengan demikian fagositosis pada asam hexacetin itu bisa kita optimalkan. Dan ini pekerjaan yang membutuhkan waktu. Jadi edukasi kepada pasien itu penting sekali. Sedangkan kalau injeksi saya tidak menganjurkan karena risiko terjadinya PIH juga cukup besar juga pada injeksinya dan kemudian injeksi secara membuta juga mengakibatkan apakah targetnya bisa mencapai pada penggunaan asam tranexamic acid tadi. Jadi saya lebih senang menggunakan agak mikro channel yang dibentuk tadi harapannya pada daerah jadi asam oksidik itu yang menyebabkan kemudian bisa kita optimalkan penggunaannya. Dari saya itu Dr. Imadita, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Wawan. Saya juga setuju dengan Prof. Wawan ya. Memang sebenarnya dengan mengoptimalkan skin barrier atau skin conditioning sebelum fraksional itu yang diutamakan. Karena memang kalau dilakukan intralasi TXA juga kadang-kadang resiko iritasinya juga cukup besar dan di beberapa referensi yang sudah evidence base itu justru oral ya, Prof. Ya, temic acid oral yang diberikan, bukan dalam bentuk topikal atau intralesi. Ya, saya rasa karena pertanyaannya sudah cukup banyak atau mungkin dari sejawat sekalian ada yang ingin menanyakan langsung, kami persilahkan, Dok. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupkan dan terima kasih banyak Prof. Wawan atas asupan dan materi yang sangat bermanfaat, juga diskusi yang interaktif dengan para sejawat sekalian. Mudah-mudahan diskusi ini sudah cukup menjawab pertanyaan dari sejawat sekalian dan menambah pengetahuan ya tentang penggunaan fractionalizer CO2, kemudian juga erbium yak dan juga thulium. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan kepada Dr. Hardi. Baik, terima kasih dok. Terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Yulianto Listiawan, yang sudah memberikan materi kepada kita yang sangat menambah wawasan kita, terutama khususnya untuk laser CO2 pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Dr. Irma Dita yang sudah memandu webinar pada pagi hari ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Dok. Nah, Oh, Mas. berikutnya saya punya beberapa informasi yang sangat berguna untuk teman sejawat semuanya. Tetapi sebelumnya saya akan kembalikan ke rekan saya lebih dahulu untuk melakukan spinning wheel karena kita punya giveaway untuk webinar pada pagi hari ini. Oke, Nasi, silakan. Baik, kita akan spinning wheel terlebih dahulu untuk dokter siapakah yang beruntung mendapatkan giveaway pada webinar pagi hari ini. Silakan diputar. Oke, untuk dokter Karina, Dita Karina, apakah masih hadir sampai sesi webinar saat ini? Mohon dikonfirmasi untuk dokter Dita. Oke, tidak ada jawaban, berarti gugur. Kita akan spin sekali lagi. Oke, untuk dokter Vio Sanda, mohon dikonfirmasi apakah masih hadir sampai saat ini? Dokter Vio Sanda? Oke, tidak ada. Oke, kita spin lagi. Jadi dokter yang mendapatkan giveaway harus hadir sampai di sesi terakhir untuk bisa mendapatkan hadiahnya.
Dokter Linda Natalia, apakah hadir saat ini? Dokter Linda Natalia, Dokter Linda Natalia, panggilan terakhir. Oke, ya, hadir di kolom chat sudah menjawab untuk Dokter Linda Natalia. Oke, untuk Dokter Linda Natalia nanti mohon dikonfirmasi untuk ke tim kita ya, Dok. Baik, untuk berikutnya saya punya beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ke dokter semuanya. Ada beberapa info yang sangat bermanfaat untuk kita saat ini. Jadi, seperti tadi disampaikan di awal, ini merupakan eh, oke, baik. Jadi, ini merupakan serial webinar kita yang kedua, di mana serial webinar kita ini ada 3 sesi. Ya, kita sudah menyelesaikan sesi kedua saat ini. Nah, yang berikutnya, yang sesi ketiga adalah dengan topik The Art and Science of Pigmentation Laser, Diagnosis, Device Selection, and Treatment Strategy yang akan dilaksanakan bulan depan, yaitu tepatnya pada tanggal 12 September. Kami mengundang dokter-dokter semuanya untuk mengikuti serial webinar, di mana webinar kita ini yang hari ini adalah untuk CO2 laser, yang berikutnya adalah untuk laser pigmentasi. Kami mengundang dokter-dokter semuanya untuk mengikuti serial webinar kita yang ketiga. Untuk info lebih lanjut, dokter dapat menghubungi kontak person yang ada di slide yang ada pada bagian bawah. Dan juga Berno Estetik bersama dengan SSC bekerja sama mengadakan workshop, yaitu workshop tentang mesin laser yang sudah kita bahas hari ini dan yang akan kita bahas bulan depan. Ada 2 sesi, yaitu sesi pertama yaitu CO2 laser, sesi kedua eh, adalah laser pigment yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2026. Jadi untuk setiap sesi dengan eh, harga yang tertera di layar yaitu 2.500.000, tapi bagi dokter yang berminat untuk mengambil kedua sesi maka ada harga spesial yaitu 4 juta. Jadi untuk dokter-dokter yang berminat untuk mengikuti pelatihan kita, workshop kita di SSC yang akan dilaksanakan di Surabaya Skin Center pada tanggal 4 Oktober dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Kemudian kami dari Berno Aesthetics juga menyediakan hands-on workshop, terutama produk-produk yang ada pada Berno Aesthetic, yaitu PLL Collagen Stimulator, kemudian benang dan juga filler. Untuk informasi lebih jelas terkait workshop, dokter dapat menghubungi tim kita dengan kontak yang ada pada layar. Kemudian bagi dokter-dokter yang berminat untuk melihat mesin kita, kita mempunyai training center yang ada di Jalan Suryo Pranoto, Komplek Harmony Plaza. Di sini kita mempunyai mesin-mesin yang kita demokan apabila dokter datang, di mana mesin-mesin kita ini terutama sudah tersertifikasi oleh dalam negeri yaitu Kemenkes dan juga di luar negeri seperti di Eropa untuk CE. Kemudian juga sudah tersertifikasi untuk Amerika yaitu US FDA. Dan juga untuk harga yang kita tawarkan sangat terjangkau. Jadi bagi dokter yang berminat boleh datang langsung ke training center kita yang ada di Kompleks Harmony Plaza. Kemudian untuk mendapatkan informasi terbaru terkait produk-produk kita, terutama dokter dapat mengikuti sosial media kami, yaitu untuk Instagram @bernoaesthetics dan juga @laboswiss_Indonesia. Dan juga dokter bisa mengecek website kami di bernoaesthetics.com.
Baik, terima kasih dok. Akhirnya kita sampai pada akhir sesi webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami dari Berno Aesthetics dan juga Surabaya Skin Center untuk dokter-dokter yang sudah meluangkan waktunya mengikuti sesi webinar pada pagi hari ini. Kami berharap dapat bertemu lagi dengan dokter-dokter sekalian pada sesi webinar berikutnya. Semoga webinar kita pada pagi hari ini akan membawa manfaat, terutama untuk praktek dokter sekalian. Terima kasih, Dok. Akhir kata, kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat.